Nah, begini SMS itu berbunyi. Sekalipun kita sebagai kapal perlu air laut untuk berlayar, tapi jangan sampai air lautnya masuk ke kapal. Berarti tidak artinya. Nah, seperti itu hidup kita. Kita perlu uang, tapi jangan mata duitan. Ngomong apa saja bisa duit dihitung apa dihitung. Bukan saya yang ngomong, itu orang banyak yang ngomong. Semua negara Eropa, Belanda paling pelit katanya. Nih, oke, puji Tuhan kalau saya bertobat. Saudara, kita lihat fakta itu. Siapa yang sampai hari ini apa-apa ngitung, mau pergi ke gereja ngitung berapa bensinnya, nanti berapa itunya, nanti mau ke pasar ngitung parkirnya berapa segala macam itu. Berapa hari lalu kami dengar cerita ada orang pelitnya luar biasa. Dia buka toko. Kalau nggak ada pembeli, lampunya dimatiin. Nah, kalau ada pembeli baru lampunya dinyalakan. Saya pikir bayangkan pelitnya orang itu. Saudara, kita perlu uang untuk hidup. Tapi jangan bersandar pada uang. Tadi saya baru ngomong pada seseorang. Dia takut punya anak. Karena takut gak bisa biayai anaknya. Oh, saya marah pada dia. Kamu menghina Tuhan. Maling aja anaknya banyak. Lu betul gak? Lihat itu, orang-orang jahat anaknya aja banyak. Masa kita percaya pada Bapa yang begitu kita takut punya anak banyak? Awas bertobat kalau begitu. Jadi saudara, dosa ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menghindari dosa, mau pergi kemana saja akan ketemu dosa. Yang penting jangan izinkan dosa itu masuk. Amin. Ini masalah Kain. Siapa yang menguasai siapa? Sederhana pernyataan Bapa di surga. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau dosa tidak kita kuasai, maka dosa yang menguasai kita. Karena cuma satu di antara dua itu. Coba baca Yakobus 4 ayat 7. Nanti saudara baca di rumah ayat 8 ya. Pasal 4 tadi akhirnya Kain tetap keras hati. Dia bunuh adiknya. Onderwerpt u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Bukan berarti saya melarang saudara menengking setan, mengusir setan. Het is niet zo dat ik zeg niet de duivel uitdrijven. Tapi saya lebih senang pakai firman ini. Ternyata setan itu nggak perlu kita teriakin, kita usir, kita teriak-teriak. Hieruit blijkt dat de duivel eigenlijk niet bestraft hoeft te worden met onze geschreeuw en onze gebeden. Tapi diapakan setan itu? Wat moeten we met de duivel doen? Diapakan?
Bukan, dibiarin. Ngelawannya bukan ngelawan setannya. Je gaat de duivel Ayo. niet weerstaan. Ngelawannya pakai apa? Nah, itu dia. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Onderwerpen aan God. Karena begini, walaupun kita melawan dalam nama Yesus itu Ook misal. al bestraf je de duivel in de naam van Jezus. Kita ngelawan bukan? Dat is gewoon weerstand. Tapi kalau kita nggak tunduk kepada nama yang kita pakai untuk mengusir setan itu, Maar als wij ons niet onderwerpen aan de naam die wij gebruiken om de duivel te bestraffen, setannya cuma geli gitu dan de saja. duivel die allemaal niet kriebelen. Loh bener itu. Ingat yang di Kisah Rasul 16 ada cerita Weet je nog dat de handeling, het verhaal van de handeling, anak-anak Imam Skewa mengusir setan? de kinderen van de Scherwa-priester, Betul? Setannya ngomong apa waktu diusir? wat zegt de duivel? Ngelawan tuh. Dalam nama Yesus. Ze zeggen, in de naam van Jezus ga weg. Terus setannya ngomong En apa? wat zei de duivel? Geli setannya. Setannya berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Jezus ken ik. Bayangkan. Tapi setan berkata, tapi kamu ini siapa? Maar de duivel zegt, maar wie ben jij? Ternyata yang gak tunduk kepada Bapa di surga, Hetgene die zich niet onderwerpen aan de wil van papa, baik Tuhan maupun setan gak kenal orang itu. zelfs de Heer en de duivel kent die persoon. Ngeri sekali. Paulus aku kenal. Setannya ngomong. Jezus ken ik. Yesus aku kenal. Jezus ken ik. Tapi kamu ini siapa? Maar wie ben jij? Nah, hubungkan itu dengan Matius 7. Leg een verband met Mattheus 7, Ayat 21 sampai 23. vers 21 tot Pada akhir zaman ada orang mengusir setan demi namaku. en in het einde der tijden zal vele mensen de duivel bestrijden in mijn naam, Lihat, demi nama Yesus. in de naam van Jezus. Tapi diapakan orang itu? Maar wat doet Jezus met die persoon? Ditolak, diusir. Wordt eigenlijk verworpen, afgewezen. Aku nggak kenal kamu. Ik ken jou niet. Nah, maka itu bukan dilawan setan itu. Dus de duivel moet je niet weerstaan. Tunduk dulu kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Bapa di surga, Als wij ons onderwerpen aan onze papa in de hemel, setan tahu hati kita. zelfs de duivel kent. Gak usah diusir. Je hoeft het niet te straffen. Dia pergi sendiri. Hij gaat vanzelf wel weg. Kenapa? Sungkan sendiri. Hij wordt geschaamd. Maka itu yang penting hati kita ini. Dus het allerbelangrijkste is onze hartsgesteldheid. Bagaimana kita mengenal Papa itu? Hoe diep kennen we onze papa? Karena dengan mengenal dia, saudara, Want doordat wij hem kennen, kita pasti makin tahu apa yang dia suka. dan weten we vanzelf Dan yang tidak dia suka itu wat apa. hij niet wil. Maka itu konsep ini harus benar dalam diri Dus kita. dit concept moet heel juist ingeplant worden. Bagaimana kita mengasihi Bapa di surga? Hoe worden wij? Bagaimana kita sayang dia? Op welke manier? En die Bukan kita suap dia dengan macam-macam perbuatan kita. we moeten hem niet zoveel met harde werken en branden geven. Dia tahu apa yang dalam hati kita. Hij weet wat er in ons hart ligt. Maka itu kekristenan yang benar Daarom is het juiste christendom. bukan dilihat waktu di gereja. Ga niet om wat je doet in de kerk. Lagi sekali. Nogmaals, Kekristenan yang benar bukan dilihat waktu di gereja. ware christen zijn is niet bepaald door wat er hier gebeurt. Waktu kita di gereja kita bisa main tonil, saudara, main sandiwara. Toneel spelen in de kerk. Tapi Kristen yang benar dilihat waktu di luar gereja. Maar ware christen zijn wordt beoordeeld buiten de kerk. Siapa yang punya sifat seperti ini sampai hari ini? Wie heeft zulke eigenschappen op de dag van? Kalau belanja ditong lagi, tidak salah memang. Als je net een bonnetje van je boodschappenlijst hebt gekregen van de kassier, Oh, kun begitu je echt goed tellen. bayar lebih, balik lagi ini kelebihan ini.